Selamat datang teman-teman semua di Candidature Talk, the role of social media to enhance your personal branding. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita yang keren pada malam hari ini, yaitu Kak Reynal Abipraya, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menjadi pembicara kita pada hari ini. Tak lupa pastinya kami ucapkan terima kasih juga kepada Kupu selaku sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada media partner yang turut ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Namun, sebelum memulai acara ini, izinkanlah kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada istilah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan aku Hairunisa Arunilamsari dari Divisi Content Writer di Kandidat College. Dan aku Alifa dari Divisi Operator yang akan memandu berjalannya acara pada malam hari ini nih teman-teman. Oh ya, halo Kakak Nisa, gimana nih kabarnya hari ini? Wah, kabar aku baik banget nih, Kak Alifa. Dan pastinya semangat banget untuk mengikuti acara talk show pada malam hari ini. Kalau Kak Alifa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini aku juga baik banget sih, dan pastinya juga semangat banget buat memandu acara pada malam hari ini nih Kanisa. Oh iya Kanisa, ini aku lihat dari teman-teman nih ya, banyak yang masih belum on cam nih. Wah, ayo dong on cam nih teman-teman, tunjukin wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Dan jangan lupa buat pakai virtual background yang udah disediain sama panitia. Bener nggak Kak Nisa? Bener banget nih, Kak Alifa. Yuk, buat teman-teman yang masih off cam, ayo dong, kita tunggu nih buat teman-teman on cam. Coba aku lihat dulu ya, Kak Alifa, kayaknya masih banyak banget nih yang belum pada on cam. Ayo kita on cam dulu, teman-teman, supaya kita bisa melihat semangat dari teman-teman semua. Apalagi malam ini kita bakalan ngobrol asik ya, Kak Alifa. Bener banget Kak Nisa. Ini aku lihat dari teman-teman udah pada banyak yang on cam nih. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia on cam dan memakai virtual background yang udah disediain sama panitia. Kemudian aku mau tahu dong, ini kalian dari kota mana aja nih yang udah join di sini nih? Boleh nih kalian chat lewat lewat kolom chat box. Ayo, mana nih teman-teman? Coba tulis, oh dari Jakarta hadir katanya Kak Alifa. Surabaya, dari Madura juga ada. Wah, dari mana lagi? Malang, banyak ya. Ada lagi nggak nih, kota mana lagi nih yang mempertemukan kita semua dalam satu acara pada malam hari ini? Mana lagi nih Bener, teman-teman? Ada yang dari Bekasi nggak nih? Oh, ada juga. Oh, oke deh. Oh, ada Lombok juga, Makassar. Wah, keren-keren banget ya Kak Alifa. Tangerang juga hadir, mantap banget. Mojokerto juga ada, Magelang. Wah, kayak banyak banget ya Kak Alifa yang hadir pada malam hari ini. bener banget nih Kanisa. Ini kayaknya dari ujung sana sama ujung sana nih ada semua gitu ya. Udah berkumpul di sini semua nih ya Kanisa ya. Oh ya, kira-kira di malam hari ini tuh kita mau ngapain nih Kanisa? Tentunya nih Kak Alifa, malam ini kita bakalan mendengarkan kisah inspiratif pembicara yang keren banget dan juga akan ada beberapa tips untuk meningkatkan personal branding kita nih Kak Alifa. Apalagi kebanyakan ya yang ikut talk show pada malam hari ini tuh kebanyakan anak-anak milenial, anak-anak muda yang pastinya selalu menggunakan sosial media untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita bakalan ngobrol asik nih Kak Alifa tentang personal branding di sosial media. Wah, ini kayaknya bakalan seru banget ya Kanisa ya. Aku jadi nggak sabar nih untuk main acara pada malam hari ini. Gimana nih kalau teman-teman pada nggak sabar juga atau gimana? Boleh nih kalian kasih reaction atau kalian ketik chatnya di kolom chat box. Ini kayaknya udah pada semangat nih ya Kanisa ya. Bener banget dong Kak Alifa, kayaknya udah nggak sabar banget nih. Ayo teman-teman coba kasih reaction ya di Zoom. Kalau teman-teman semua udah nggak sabar banget. Nih aku kasih reaction jempol deh. Karena aku udah nggak sabar banget untuk ke acara hari ini. Wah, Rasya juga udah kasih reaction.
Loh, mana lagi nih teman-teman reaksinya? Wow, ini kayaknya teman-teman semua udah pada semangat dan excited banget gitu ya Kanisa ya. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke acara utama kita untuk mendengarkan insight dari pembicara kita yang kece banget ini, izinkan aku untuk membacakan tata tertib yang harus peserta taati sampai acara berakhir. Yang pertama, webinar menggunakan platform Zoom dan bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk on kamera selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menjaga kolom chat agar tetap kondusif dan menggunakan kolom chat hanya saat diperlukan. Yang kelima, form absensi akan diberikan melalui kolom chat Zoom. Dan yang keenam, peserta yang dapat sertifikat acara hanya peserta yang mengisi link registrasi dan absensi dengan lengkap. Wah, thank you banget nih Kak Alifa yang udah membacakan tata tertibnya untuk acara talk show pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman diingat-ingat ya tata tertibnya. Dan selanjutnya nih, abis ini kita mau ada acara apa sih Kak Alifa? Nah, selanjutnya yaitu bakalan ada sambutan, yaitu dari General Manager Organisasi Kandidat College, Kak Aji. Kepada Kak Aji, waktu dan layar dipersilakan. Oke, thank you, Alifa. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap baik-baik ya. Semoga kalian semangat terus dan bisa menjalani webinar ini dengan lancar. Hari ini kita tentu saja kedatangan tamu yang luar biasa, jadi aku yakin kalian akan belajar banyak deh. Sebelumnya aku ingin ucapin terima kasih kepada kandidat semua, dan termasuk juga pembicara terhormat kita, sponsor acara ini, dan juga panitia yang telah mengadakan event ini. Semoga event ini berjalan lancar dan semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dari webinar ini. Mungkin dari aku sekian, balik ke MC lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aji atas sambutan hangatnya pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih Kak Alifa, mau ada apa lagi sih abis ini? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembicara kita yang kece banget nih, akan ada presentasi dulu nih dari Kak Putri selaku perwakilan dari Kupu yang menjadi sponsor acara pada malam hari ini. Kepada Kak Putri, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih untuk MC Kak Alifa dan Kak Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, perwakilan dari PT Diligent Solution Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kandidat college yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Kupu selaku aplikasi job portal untuk bisa mempresentasikan produk atau brand kami, yakni Kupu itu sendiri. Mungkin ini sudah ditampilkan ya untuk PowerPoint-nya. Mungkin bisa saya langsung aja. Nah, Kupu sendiri teman-teman di sini mempunyai tagline cari kerja rekrut staf dengan Kupu. Nah, Kupu itu sendiri mungkin teman-teman udah tahu nih semacam job portal gitu ya, yang mempertemukan antara pencari kerja dan juga pemberi kerja secara cepat, tepat, akurat, dan sudah didukung oleh teknologi. Mungkin di sini peserta yang hadir ada yang SMA gitu ya, atau mungkin sudah kuliah. Nanti diharapkan setelah teman-teman lulus, mudah-mudahan dengan adanya di sini saya bisa presentasi Kupu, nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, Kupu sendiri kita di sini sudah bekerja sama dengan lebih dari 17.000 bisnis atau perusahaan. Mungkin teman-teman di sini udah familiar nih dengan beberapa logo yang ada di layar kaca teman-teman nih. Di sini ada Sinarmas, Pullman, My Republic, dan sebagainya. Dan kita juga masih banyak lagi. Boleh next. Nah, di sini Kupu akan mencocokkan kalian nih atau para job seeker. Jadi mungkin aku di sini mau tanya nih, kalau misalkan teman-teman bisa jawab juga di chat gitu ya. Biasanya apa sih yang teman-teman ketahui gitu ya, persiapan ketika kalian lulus gitu ya, terus kalian mencari pekerjaan, apa sih
persiapan atau step by step yang teman-teman lakukan gitu ya. Mungkin biasanya kita itu membutuhkan CV gitu ya untuk bisa melamar pekerjaan tersebut. Nah, di sini Kupu memberikan kemudahan dan juga efisiensi teman-teman nih para job seeker nantinya. Jadi ketika teman-teman download Kupu di App Store atau di Play Store, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi profil dan melengkapinya, yang mana profil tersebut akan menjadi CV kalian di Kupu yang dapat langsung terhubung dengan para merchant-merchant atau perusahaan yang sudah bergabung juga dengan Kupu nih. Gitu. Boleh next. Nah, di sini bagaimana Kupu membantu kalian nih para job seeker. Kita di sini ada beberapa tahapan. Jadi ketika teman-teman sudah install Kupu di App Store atau di Play Store, kalian bisa langsung lengkapin profile dan bisa langsung cari loker-loker yang sudah ada di Kupu. Setelah itu teman-teman bisa langsung apply atau lamar pekerjaan langsung di aplikasi Kupu, dan juga teman-teman bisa langsung chat nih. Nah, fitur chat ini merupakan fitur unggulan dari Kupu. Jadi teman-teman bisa langsung kayak interaksi atau melakukan follow up nih ke HRD-nya atau ke perusahaannya. Nah, nanti kalau misalkan sesuai kualifikasi direspon oleh HRD-nya, teman-teman bisa langsung melakukan interview di aplikasi tersebut. Boleh next. Nah, ini untuk tampilannya nih teman-teman, ketika kalian sudah download, nanti akan muncul tampilan awalnya, kalian akan diminta untuk login atau masuk menggunakan nomor telepon. Kita di sini mandatori untuk loginnya menggunakan nomor telepon ya, supaya nomor telepon kalian itu bisa langsung terverifikasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung registrasi nih di awal, seperti mengisi data diri, yang mana kalau kita lihat di CV itu kayak biodata, jadi data diri kalian seperti nama, usia, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Terus setelah itu teman-teman bisa langsung pilih nih bidang pekerjaan yang kalian minati itu mau di bidang apa aja, dan juga lokasi pekerjaan itu mau di mana aja. Untuk saat ini kita Kupu masih di lingkup Jabodetabek nih teman-teman. Boleh next. Nah, di sini kita ada tahapan yang namanya verifikasi ID. Jadi apabila teman-teman job seeker melewati atau melakukan step ini, nantinya profil kalian atau CV kalian di Kupu itu akan secara otomatis terverifikasi. Jadi menandakan bahwa kandidat ini memang benar adanya gitu ya, sesuai dengan KTP atau verifikasi ID yang sudah dilakukan. Jadi sehingga membuat peluang job seeker atau teman-teman itu semakin besar, seperti itu. Boleh next. Nah, di sini tampilan setelah teman-teman mengisi profil di aplikasi Kupu yang mana akan menjadi CV kalian. Nah, teman-teman bisa langsung nih cari loker di aplikasi Kupu. Nah, teman-teman bisa langsung tuh yang ke bawah, itu di situ ada job list atau lowongan. Nah, itu ada beberapa rekomendasi loker atau perusahaan yang sudah kerjasama dengan kami, dan memang mereka sedang open untuk beberapa posisi. Nah, misalkan teman-teman di sini ingin mencari pekerjaan misalkan di bidang admin atau barista dan lain sebagainya, teman-teman ketik aja kata kuncinya di pencaharian, nanti akan muncul nih beberapa loker yang sedang open nih teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik aja, nanti akan muncul deskripsinya dari segi salary-nya berapa, lalu juga lokasinya di mana, lalu juga deskripsi pekerjaan dan kualifikasinya. Setelah itu teman-teman job seeker atau kalian semua bisa langsung apply dan juga chat di aplikasi Kupu tersebut. Nah, ini untuk tampilannya nih teman-teman. Boleh next. Nah, di Kupu sendiri kita juga ada fitur yang namanya Kupu Academy. Jadi di sini teman-teman semacam mini course yang mana bisa meningkatkan kemampuan soft skill kalian. Jadi mungkin di sini masih sekolah atau kuliah, bisa nih disambil nanti kalian nunggu kelulusan bisa dikerjain nih beberapa modul-modul atau kelas-kelas yang teman-teman bisa akses secara gratis, yang mana nanti kalau kalian udah selesai ngerjain kelasnya, itu nanti kalian akan dapat bintang atau badge. Nah, itu nanti akan muncul di profil kalian, yang mana itu juga akan lebih meningkatkan kredibilitas dari CV kalian di aplikasi Kupu. Seperti itu. Boleh next, Kak. Nah, ini untuk tampilannya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pilih beberapa modul atau kelasnya, lalu kalian selesaikan dan dapatkan badge atau bintangnya, dan diharapkan kalian bisa meraih pekerjaan impian kalian. Boleh next. Nah, kita di sini teman-teman juga ada yang namanya Kupu Job Clinic. Jadi ini semacam stand yang mana standby para agent dari Kupu nih yang siap membantu kalian ya para job seeker untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
atau misalkan kalian minta bantuan untuk mengisi profil kupu, kita juga bisa. Nah, kita juga ada di sini open di 2 lokasi nih teman-teman. Untuk saat ini kita masih di Jakarta. Yang pertama itu kita ada di Jakarta Selatan, Kalibata, dan juga di Gading Nias, Jakarta Utara. Boleh next? Nah, ini teman-teman kita ada sedang open nih, mungkin pada kesempatan kali ini aku bisa sembari untuk share gitu ya. Tadi kan ada yang dari Jakarta dan juga yang di luar Jakarta, tapi untuk loker ini mohon maaf gitu ya, kita masih untuk lingkupnya Jabodetabek. Mungkin nanti dari teman-teman ada saudara atau teman yang sedang cari loker, bisa nih untuk direkomendasikan. Boleh next? Oke. Nah, kita di sini ada loker SG Smart Friend, jadi ini as sales atau yang mana tugasnya itu adalah melakukan penjualan atau pemasaran mengenai produk kartu perdana Smart Friend. Nah, untuk kualifikasinya di sini pria wanita dan juga usianya bisa teman-teman lihat sendiri ya, dari usia 18 sampai 27 dan dia berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Boleh next? Kita juga di sini ada jenjang karir untuk SGS. Nah, ini teman-teman ada di bulan pertama, di bulan kedua, dan sampai menjadi leader Smart Friend 4G leader. Boleh next? Nah, kita juga di sini ada komunitas atau sosmed, salah satunya di Telegram. Nah, ini namanya Loker Kupu. Jadi teman-teman bisa nih join di Loker Kupu di Telegram. Di sini terdapat berbagai macam lowongan pekerjaan, tips and trick, dan juga diskusi menarik ya antar job seeker dan juga admin itu sendiri. Kita juga ada di di Facebook dan juga ada di Instagram dan juga ada di website. Kalau di Instagram kita namanya Kupu Official. Mungkin teman-teman bisa nih kepoin Kupu itu sendiri. Boleh next? Nah, kita di sini juga mempunyai meyakini gitu ya bahwa proses dalam mencari pekerjaan dan juga staff untuk merchant-nya atau perusahaannya dapat dipermudah dengan aplikasi Kupu yang mana menawarkan solusi menyeluruh untuk proses rekrutmen. Jadi intinya kita menawarkan kemudahan dan juga pastinya sudah didukung teknologi. Boleh next? Oke, kita sudah selesai, sudah di slide terakhir. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman. Saya berharap bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang hadir pada acara kali ini. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang masih belum berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kupu yang telah menjadi sponsor pada acara hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Putri atas presentasinya pada hari ini. Wah, gimana nih teman-teman? Jadi pengen download aplikasi Kupu ya? Aku mau ingetin lagi kepada teman-teman semua yang join talk show pada hari ini, jangan lupa untuk download aplikasi Kupu. Karena aku aja udah download nih. Masa teman-teman enggak? Apalagi ternyata aplikasi Kupu ini banyak banget ya manfaatnya. Oke deh, karena kayaknya nih teman-teman semua udah nggak sabar banget untuk ke acara selanjutnya nih bakal ada apa lagi nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang nanti akan dipandu oleh rekan kita nih, Kak Alifa, ada Kak Ida yang sebagai moderator pada malam hari ini. Wah, Kak, ada yang tahu nggak nih Kak Ida siapa? Ada yang mungkin teman-temannya yang kenal? Kak Ida merupakan seorang mahasiswi yang sedang menempuh program studi ilmu komunikasi di Universitas Udayana. Kak Ida sendiri memiliki banyak banget nih penghargaan, di antaranya Best News and Opinion Writer of Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa LPM Lini Masa FISIP Universitas Udayana pada tahun 2022. Selanjutnya, Kak Ida juga ternyata aktif banget nih dalam kegiatan proyek. Salah satunya proyek Festival Ilmiah Mahasiswa dengan judul Digitalisasi Tradisi Nyurat Lontar yang berfokus pada sosial budaya Bali di Universitas 11 Maret. Wah, keren banget ya Kak Ida ini, Kanisa ya. Oke, nanti kalian bakal ketemu lagi sama moderator kita di main acara. Oh iya teman-teman, sebelum itu kalian pastinya nggak mau kan ketinggalan info-info webinar dan info seputar dunia pendidikan, terutama buat teman-teman nih yang lagi nyari info beasiswa. Untuk itu, jangan lupa untuk follow akun Twitter kita dan LinkedIn kita yaitu Kandidat College. Dan jangan lupa untuk stay tune ya. Bener banget nih Kak Alifa, apalagi aku aja udah nge-follow semua sosial media Kandidat College.
Teman-teman juga harus follow ya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bener banget nih, Kanisa. Oke, jadi selanjutnya bakal ada apa nih kita, Kanisa? Nah, selanjutnya nih Kak Alifa, tanpa berlama-lama lagi dari kita malam ini, langsung saja kita masuk ke acara utama pada hari ini yang akan dimoderatori oleh Kak Ida. Kepada Kak Ida, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC cantik kita pada malam hari ini, Kak Anissa dan juga Kak Alifa. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada aku untuk mengambil alih acara yang spesial banget pada malam hari ini. Nah, sebelumnya aku ingin menyapa teman-teman dulu deh semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, seperti peribahasa yang mengatakan jauh di mata namun dekat di hati, maka perkenalkan aku Ida Ayu Alislasmi dari Divisi Content Writer Candidate College yang pada malam hari ini dipercaya sebagai moderator dalam sesi Consider The Role of Social Media to Enhance Your Personal Branding. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, aku membawakan pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pencari timba, si anak darah, dewa burung, sarang membuat. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua di acara Candidates Talk, The Role of Social Media to Enhance Your Personal Branding. Oke, itu dia awal untuk membuka pada sesi malam hari ini. Sebelumnya aku ingin dengar reaction dari teman-teman dong. Boleh diketik di kolom chat atau dengan diberikan reaction pada fitur tertera pada Zoom ini. Boleh dong dikasih spill-nya atau mungkin dikasih reaction-nya dulu tentang acara pada malam hari ini. Oke, ini udah ada yang ngasih love nih. Aduh, ya ampun. Oke, lagi ya emang ngasih reaction-nya sebelum kita mulai ke acara yang paling inti banget pada malam hari ini. Oke, banyak banget ya love teman-teman. Nah, tapi teman-teman, sebelumnya aku ingin reminder lagi, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengaktifkan fitur kamera atau on cam ketika sesi talk show nanti, agar nantinya teman-teman dapat merasakan euforia dari acara kita pada malam hari ini. Oke, jangan lupa untuk selalu on cam dan juga pantengin terus sesi pada malam hari ini. Oke, teman-teman semuanya, di malam yang spesial ini, aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh seorang speaker kita yang keren dan kece abis. Mungkin teman-teman udah tahu ya speaker kita siapa. Dan pada malam hari ini, kita akan ditemani oleh Kak Reynal Abipraya selaku speaker utama pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman semua juga sudah pantengin terus IG-nya Kak Abipraya. Dan sebelumnya, aku ada reminder sedikit sebelum kita masuk ke talk show ini, aku akan memperkenalkan profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Oke, Pak. Jadi, pembicara kita pada malam hari ini adalah Kak Reynal Abipraya, yang kerap disapa juga sebagai Abipraya, yang berprofesi sebagai influencer di berbagai sosial media seperti TikTok dan juga Instagram. Oke, boleh di next? Oke, Abipraya dikenal sebagai publik melalui TikTok platform yang bernama dengan Race dengan sekarang mencapai followers sebanyak 900.000 dan mungkin sekarang sudah bertambah ya teman-teman ya. Oke, the next. Oke, jadi Kak Abib ini juga aktif sekali untuk membuat konten yang menghibur para penggemarnya melalui platform TikTok tersebut. Oke, next teman-teman. Nah, nggak cuma hanya di TikTok nih, tapi Kak Abib ini juga sangat aktif di sosial media Instagram sebagai influencer dengan total hampir 834.000 followers saat ini. Oke, sangat aktif sekali ya teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat pada slide. Oke, sampai di topik berikutnya, ingin tahu bagaimana cara Kak Abib untuk membangun personal branding? Yuk kita dengarkan sama-sama. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan langsung masuk ke sesi inti pada acara Candidates Talk ini. Selain itu juga, Kak Abib ini juga sangat aktif dalam kegiatan akademik seperti kegiatan basket dan juga lainnya. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Kak Reynal Abipraya. Halo Kak Abib. Halo semuanya. Selamat malam. Oke, selamat malam Kak Abi. Halo. Boleh tahu dong kabarnya gimana Kak malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya nih? Baik, kita semua sehat ya. Mungkin teman-teman boleh jawab di kolom chat atau mungkin berikan reaction-nya gimana nih kabar teman-teman pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam aktivitas Amin, yang amin, 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 amin.
Oke, baik Kak. Oke, alhamdulillah baik. Sudah ada komentar di kolom chat. Nah, sebelumnya aku akan ada intermezzo sedikit terkait dengan Kak Abib ini. Boleh, Selain boleh. aktif menjadi seorang influencer, Kak Abib ini juga dikenal sebagai salah satu pemain di bidang olahraga basket yang juga sempat bermain di ajang Developmental Basketball League atau mungkin DBL. Mungkin teman-teman udah tahu ya, event ini kan booming banget di seluruh Indonesia. Betul Kak Abib? Betul, betul. Oke, mungkin itu dia intermezzo kita pada malam hari ini, Kak. Apakah kita bisa langsung memulai sesi talk show pada malam hari ini, Kak Abib? Boleh langsung dimulai. Oke, tentunya ini tidak jauh-jauh dari personal branding ya, Kak ya. Karena mungkin tadi sudah mencapai intermezzo, juga mungkin mencapai profil umum, aku ingin tanya ke Kak Abib nih. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak ya. Mungkin boleh diceritain nggak, Kak, bagaimana awal mula Kakak memulai kisah sebagai seorang influencer di sosial media itu, Kak? Oke, perjalanan ya ceritanya. Jadi awal tuh sebenarnya berawal dari iseng aja sih. Tapi berawal dari iseng aja, dimana dulu tuh mungkin kalau kalian tahu ada namanya aplikasi itu Dubsmash. Nah itu tuh awal dimana aku buat video-video iseng sama teman-temanku. Itu tuh dulu SD yang kita nggak tahu apa-apa dan muncullah aplikasi kedua yang dimana namanya tuh Musical.ly kalau kalian ingat dan tahu ya. Nah di situ aku duduk di kelas 1 SMP, itu udah megang HP, udah dikasih HP, terus begitu tahu, aku download, nggak ada niatan buat untuk jadi content creator yang kontennya tuh harus tertata rapih, nggak ada sama sekali, tapi aku cuman kayak iseng karena suka dengan kegiatan yang aku lakuin buat video secara fun untuk di post-post di aplikasi tersebut, dan lama-kelamaan hari demi hari orang-orang followersku nambah, orang-orang pun juga beberapa mungkin banyak yang kenal dan tahu aku dari aplikasi tersebut. Terus ada juga event-event di mana kita ngumpul satu sama lain yang nggak tahu nih siapa siapa dia, siapa namanya, kita nggak tahu dari daerah mana, terus dikumpulin jadi satu, kita temenan, disitulah kita kayak ngobrol-ngobrol dan lain-lain, terus bikin konten bareng, yang dimana nama kita tuh jadinya naik perlahan bareng-bareng gitu loh. Jadi berawal banget dari iseng, nggak ada yang diniatin harus jadi konten creator atau influencer ternama gitu. Oke, menarik banget ya Kak, karena juga sempat Dubsmash dan juga Musical.ly itu menjadi hal Yes. yang booming banget di tahun 2015 ya Iya, kalau nggak salah ya. benar. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya aku juga sempat sih main itu Kak, cuman mungkin ya mungkin nggak terus sampai sekarang. Nah, tadi tuh aku sempat kutip kata-kata itu iseng ya Kak, iseng berawal dari ketidaksengajaan. Nah, Ya, benar. tapi akhirnya apa sih yang membuat Kak Abib untuk memutuskan untuk terus membuat konten hingga saat ini Kak Abib? Sebenarnya kalau untuk mutusin buat bikin konten sampai saat ini, itu karena hobi aja kali ya. Karena hobi mungkin aku suka edit-edit video atau bikin-bikin video fun yang aku pengen buat, itu aja sih. Tapi untuk yang inti banget dari kenapa aku sampai sekarang masih bertahan untuk konten ini nggak ada sih. Jadi kayak emang aku suka aja nih buat video gini gitu. Buat ya ngehibur diri sendiri aja sih sebenarnya. Oke, berarti emang passion-nya ya, Kak, emang awalnya dari editing video, kemudian beralih tiba-tiba jadi seorang influencer gitu. Keren banget Kak Abib ini dari passion, teman-temannya, garis bawahi passion. Oke. Nah, mungkin Kak Abib, selain lewat Dubsmash dan juga Musical.ly, kan Kak Abib ini sangat aktif sekali di TikTok dan juga Instagram sebagai media sosial. Nah, sebenarnya dari Kak Abib sendiri, apakah ada hal-hal tersendiri yang mengapa Kak Abib memilih untuk sharingnya itu lebih di Instagram dan juga TikTok, begitu Kak? Apakah mungkin ada hal-hal khusus yang membuat kakak lebih sharingnya itu di sosial media berupa Instagram ataupun TikTok gitu Kak? Kalau untuk sharingnya lebih aktifnya di Instagram, mungkin karena di Instagram tuh fiturnya dia lebih banyak kali ya. Ada Instagram Story, ada Instagram Live dan lain-lain. Mungkin di TikTok pun sekarang begitu udah ada, tapi kan dia lebih dulu Instagram. Maka dari itu aku kayak lebih aktif tuh suka share dan bagi-bagi saran atau bagi-bagi pendapat ke teman-teman yang lain tuh lewat Instagram. Karena kan fiturnya udah banyak dan juga
orang-orang kayaknya kalau untuk TikTok tuh nggak semuanya main, tapi kalau Instagram tuh kayak udah WhatsApp, Facebook gitu nggak sih, orang-orang pasti udah ada wajib punya nih di HP-nya gitu. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi emang karena awalnya fiturnya juga udah menarik banget dan memang setiap orang pasti punya Instagram mungkin ya. Ya. Mungkin kebanyakan dominannya Instagram dan juga TikTok pada mungkin era yang seperti saat ini. Nah, kemudian dari Kak sendiri selain dengan fitur yang juga menarik atau mungkin memang relasinya, apa ada nggak sih mungkin sedikit hal-hal positif yang diperoleh dari sosial media selama Kak Bib ini berkarir gitu Kak? Hal-hal positif. Kalau hal positif banyak banget ya yang aku ambil dari aku main sosial media ini. Dimulai pertama dari dikenal banyak orang, terus aku bisa bersosialisasi dengan orang lain di luar sana, terus aku ketemu teman-teman yang tadinya kita nggak tahu siapa, terus ketemu cuma lewat dari sosial media, terus ketemu teman-teman yang banyak link kerjaannya, buat aku juga link kerjaan ke depannya gimana, terus banyak juga brand-brand yang masuk untuk aku sendiri untuk kerja sebagai as influencer ini gitu. Jadi banyak banget sih kalau untuk hal-hal positif yang aku ambil dari aku main sosial media ini. Oke Kak, berarti selain juga hal-hal positif yang utama tadi, ada relasi dan juga karir ke Ya, depannya ya benar. Kak Bib, ya, unik banget. Relasinya tuh dari sosial media tuh sebenarnya kalau kita gunain sosial media dengan benar, relasinya itu untuk kerjaan ke depannya, untuk kita ngobrol-ngobrol minta saran pendapat tuh banyak banget sebenarnya. Oke Kak Bib, mungkin itu intermezzo tentang sosial media. Nih Kak, mungkin sekarang kita akan ke topik yang menjadi main theme kita pada malam hari ini yaitu personal branding. Nah, mungkin dari Kak Bib sendiri nih, menurut Kak Abib nih, personal branding Kak itu seperti apa sih Kak? Personal branding, maksudnya personal branding aku sendiri tuh kayak gimana? Iya, mungkin dari Kak itu mikirnya kalau aku ini orang yang gini kayak itu. Mungkin bagaimana nih Kak, dari Kak Abib sendiri? Oh, oke. Kalau aku untuk personal brandingku sendiri mungkin lebih ke lifestyle aja kali ya. Karena di page TikTok dan Instagramku pun nggak ada yang konten yang terlalu dipatokin. Aku harus OTD, aku harus olahraga dan lain-lain. Itu nggak ada maksudnya. Jadi lebih ke lifestyle keseharianku aja. Kalau aku pengen post OTD ya aku post, atau kalau aku pengen post yang traveling aku post, dan kalau pun aku pengen post yang lagi aku olahraga, begitu juga aku post. Jadi tergantung gimana akunya aja. Lifestyle aku, keseharianku aja sih sebenarnya. Oke, kata kuncinya adalah lifestyle ya Kak. Mungkin teman-teman juga bisa pantengin di Instagramnya Kak Abi. Mungkin tiap hari Kak Abi ada kegiatan nge-gym atau mungkin Yes, benar. traveling Ya, itu juga. benar. Mungkin. Nah, itu kan tadi dari Kak Abi sendiri ya. Mungkin aku ingin tahu dari teman-teman nih, kira-kira first impression atau mungkin personal brandingnya Kak Abi ini menurut teman-teman tuh seperti apa sih? Boleh diketik di kolom chat ya teman-teman. Oke. Oke Kak Abib, mungkin itu first impression kita tentang personal branding. Tapi sebenarnya nih menurut Kak Abib sendiri, apakah media sosial itu memiliki peran juga sangat penting bagi personal branding kita Kak? Apakah memang dari media sosial itu timbul sebuah personal branding atau mungkin bagaimana kalau dari Kak Abib sendiri? Kalau untuk itu, untuk masa-masa sekarang sebenarnya penting sih ya. Karena kan mungkin ya bisa dibilang bohong lah kalau orang-orang sekarang tuh nggak main sosial media, lebih bisa mengekspresikan diri kita sendiri dan lebih tahu kalau emang dia nih pengen jadi as influencer, diri dia nih pengen lari kemana sih untuk konten-konten yang dia suka nih, atau diri dia nih pengen nge-brandingnya tuh jadi seperti apa gitu, apakah lifestyle juga, atau mungkin kalau cewek-cewek kan banyak banget yang kayak daily make up atau daily vlog kesehariannya, atau kayak day in my life kan sekarang banyak ya kayak gitu. Penting sih menurutku. Oke Kak, memang bener ya kayak A Daily in My Life itu memang bener-bener booming banget di akhir-akhir Yes, tahun 2021 ini. ya benar. Biar juga tahu kalau kita ngapain sih setiap hari, kita ngapain aja nih di hari-harinya Ya, gitu. biar orang tahu. Oke, Kak Abib. Nah, untuk Kak Abib sendiri nih, kan juga Kak Abib ini aktif dalam membuat konten TikTok juga Instagram ya, Kak. Kalau menurut Kak Abib sendiri, konten yang baik dan juga konten yang mungkin easy going itu seperti apa sih, Kak Abib? Kalau menurut Kak Abib sendiri? Konten yang baik Dan easy going, mungkin bisa diterima oleh masyarakat atau mungkin generasi muda saat ini gitu, Kak. aku sendiri nggak bisa bilang
semua kontenku itu baik dan bisa diterima di masyarakat luas ya. Tapi menurutku untuk konten-konten yang baik tuh ya mungkin bisa mulai dari hobi kalian sendiri, bisa mulai dari keseharian kalian sendiri ngapain. Soalnya kalau untuk ngomongin baik dan bisa diterima di masyarakat luas, aku belum segitu pantas untuk ngomong bahwa kontenku semua nih udah bisa diterima di masyarakat luas. Karena aku sendiri jujur kalau untuk konten-konten kadang masih ada yang kayak bikin mungkin tanda kutip kayak joget di TikTok dan lain-lain. Itu kan belum tentu bisa diterima di masyarakat luas. Maka dari itu aku nggak bisa bilang bahwa semua kontenku ini bisa diterima di masyarakat luas, dan nggak bisa bilang juga konten ini itu baik enggaknya. Tapi untuk saran dari aku aja, mungkin kalian bisa bikin konten yang ya sesuai keseharian kalian aja gimana, atau hobi atau gimana yang dengan tanda kutip positif. Oke, berarti balik lagi ke passion kita ya, kayak mungkin kalau mungkin teman-teman suka kayak Kak Habib nih, lifestyle, kulineran, mungkin teman-teman bisa buat konten yang tentang review makanan atau mungkin review-review traveling tempat-tempat yang unik di Ya, review makanan pun sebenarnya bagus sih menurutku. Jadi orang-orang yang sebelumnya nggak pernah makan tuh jadi tahu pas ngeliat review orang ini gitu. Aku kadang suka lihat konten-konten review makanan, review kayak restoran gitu. Ya bener banget Kak, jadi tambah ngiler gitu ya Kak, udah malam-malam lapar gitu, biar tambah lapar lagi Iya gitu. benar-benar. Oke Kak Abid nih, mungkin tadi aku sempat mengutip kalau ada tips-tips dari mungkin atau tahapan dari Kak Abid sendiri untuk membuat konten. Mungkin boleh nggak di-spill nih Kak, kira-kira kalau dari Kak Abid sendiri, bagaimana sih cara Kak itu untuk membuat konten atau mungkin memilah konten yang mungkin pas banget buat Kakak atau mungkin dapat diterima juga seperti itu Kak? Tips-tips konten yang dapat diterima. Ya satu, konten yang positif. Terus jangan terlalu, ya kalian mungkin tahu ya, di kalangan sekarang tuh banyak banget video-video orang-orang yang mengumbar aurat. Itu kan ya menurut kita enggak banget lah ya. Karena kita kan hidup juga di negara yang terlalu ketat ini gitu kan. Jadi mungkin jangan terlalu mengumbar aurat, sesuai passion dan hobi kalian aja gitu. Itu sih menurutku. Oke, Kak Apip, mungkin memang kalau tips konten itu tergantung dari bagaimana kita sendiri sebagai seorang manusia atau mungkin seorang individu juga memulai personal branding kita dalam membuat konten ya Kak Apip, ya betul sekali. Oke, nah untuk Kak Apip sendiri nih, mungkin pasti sebagai seorang influencer juga pernah mengalami pasang surut ya mungkin Kak ya, tapi apa sih atau mungkin ada nggak motivasi yang membuat Kak Apip itu untuk stay terus membuat konten hingga saat ini Kak? Kalau ngomongin pasang surut, aku juga pernah ya, dimana di posisiku di bawah gitu, maksudnya kita lagi down, dan kenapa bisa sampai kayak nggak mau berhenti untuk ngekonten tuh as influencer. Aku percaya bahwa rezekiku di sini, karena nggak setiap orang bisa dapat posisiku kayak sekarang. Karena aku udah di tengah jalan, nggak mungkin aku mundur lagi. Kenapa nggak aku maju terus gitu? Jadi mungkin ini rezeki Tuhan untuk keluarga, tapi lewat aku gitu. Jadi aku harus tetap maju, gimana pun caranya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi memang Kak Bib ini pola pikirnya bener-bener wah speechless banget lah pokoknya. Jadi teman-teman juga yang mungkin sedang dalam fase yang kurang baik atau mungkin dalam surutnya itu harus tetap semangat karena nantinya bakal banget jalan ke depannya. Yeah. Bener nggak Kak Bib? Setuju nggak Kak? Setuju banget dong. Oke, itu ya Kak Bib. Nah, tadi kan sudah ngomong personal branding ya Kak ya. Mungkin kita balik lagi ke media sosial. Nah, menurut Kak Bib sendiri nih Kak, kalau untuk media sosial, kira-kira apa sih yang kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin nggak kita inginin ya, tanda kutip nggak kita ingin tuh kayak mungkin terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Nah, bagaimana sih cara menyikapi agar kita tuh bisa membuat sosial media kita yang berwarna, cheerful, dan juga terhindar dari hal-hal yang mungkin toksik atau mungkin kurang baik, Kak Habib? Kalau untuk aku sendiri ya, jujur, aku sendiri tuh nggak pernah banget nanggepin komen negatif. Even itu udah masuk beribu komen, beribu DM,
beribu ya omongan-omongan dari orang luar sana lah. Aku tuh nggak pernah banget nanggepin itu semua. Cukup aku aja yang terima kayak, oke, aku cukup tahu nih, tapi nggak untuk dibahas di 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 homepage Instagram atau TikTokku yang nantinya makin panjang lebar. Jadi aku terus jalanin aja kegiatanku yang aku suka. Aku yang tetap post kegiatan aku sehari-hari, aku yang tetap post hobiku, aku yang tetap post foto, video. Mau di dalam konten itu ada komen-komen negatif atau tanggapan negatif dari orang-orang, itu aku abain aja sih. Nggak pernah ya, sama sekali yang aku tanggepin untuk jadi panjang lebar tuh aku nggak mau dan nggak pernah sama sekali. Karena menurutku pun orang-orang lain di luar sana berhak nilai sisi negatif dan positif aku juga nggak bisa harus tarik benang, aku nih positif vibes banget loh orangnya, nggak bisa gitu. Karena orang pun punya sisi untuk nilai diri kita, begitu juga kita ke orang lain. Wah, luar biasa banget ya beneran ini. Karena memang benar kalau kita sebagai seorang manusia itu tentunya tidak bisa nutup semua mulut mungkin orang-orang ataupun jari orang-orang, tapi kita bisa untuk Yes. menutup telinga kita juga untuk nggak dengerin apa yang emang kita nggak pengen dengerin gitu ya Kak Habib ya. Luar biasa banget. Ya, even orang biasa tuh pun nggak mungkin nggak pernah diomongin, mungkin dengan tetangganya sendiri atau temannya sendiri. Apalagi kita, maaf ya bukan sombong, apalagi kita yang as influencer. Nggak mungkin orang-orang nilai kita nih baik terus gitu. Tapi aku juga nggak mau ngejaga image aku untuk kelihatan terlalu baik. Karena ketika aku nanti terlihat terlalu baik, dan begitu aku buat satu kesalahan, cuman kesalahan aku doang yang diingat sama mereka. Kebaikan yang pernah aku buat itu hilang. Oke, Kak Beb, ini menarik. Ini terkait dengan cancel culture juga ya, Kak, yang mungkin ramai banget mungkin di sosial media ketika kita udah ngelakuin kebuatan kebaikan, mungkin 1000 kebaikan, tapi ketika kita buat kesalahannya mungkin satu titik aja itu bisa diingat sampai di akhir-akhir berikutnya, Yeah. begitu. Parah banget. Tapi itu mungkin emang dari efek dari media sosial juga ya, Kak, ya, karena mungkin menyebarnya cepat dan juga mungkin Iya, perkembangannya juga sangat benar-benar benar, pesat benar. banget. Oke, Kak Habib sendiri. Nah, mungkin ya Kak Habib, selain dengan tadi nggak menanggapi omongan hal-hal yang kurang berkenan nih Kak, kira-kira ada nggak sih kendala atau mungkin hambatan nih yang membuat Kak Habib kadang-kadang mikir kayak, duh susah juga ya buat konten gitu. Kira-kira ada nggak sih kendalanya Kak Habib selama membuat konten di sosial media ini Kak? Untuk kendala itu ada banget ya sebenarnya. Dimulai dari aku yang kayak males-malesan, kadang kan buat konten tuh juga mut-mutan ya, walaupun apalagi aku yang orangnya tuh untuk posting kontenku nggak nentu kapannya. Kan kalau orang tuh yang bikin a day in my life, ya otomatis setiap hari kan. Kalau aku tuh yang kayak mut-mutan, itu mulai dari males-malesnya aku. Tapi kalau begitu udah ngelihat insight-ku turun, kayak aku harus mikir konten apa lagi nih yang harus aku buat biar insight-ku naik lagi gitu. Itu aja sih malas-malasnya itu yang susah banget dihilangin, mager-mageran dan bingung harus konten apa gitu loh. Oke, mungkin males itu adalah hal yang wajar ya Kak, karena kita siapa sih yang nggak pernah males gitu Iya, istilahnya. benar-benar. Karena kan kita juga manusia biasa yang nggak pernah salah ya Kak Habib ya. Oke, tapi menarik sih Kak. Tadi aku dengar kalau Kakak memang udah kehabisan ide, Kakak bakalan brainstorming lagi. Nah, mungkin boleh dong di-share Kak, gimana sih tahapan Kakak untuk brainstorming ide itu lagi, supaya muncul ide baru yang juga nggak kalah seru dibandingkan ide-ide sebelumnya Kak Habib. Mungkin aku lebih banyak lihat referensi orang-orang kali ya. Dimana kan sekarang TikTok ada yang namanya FYP ya. Itu kan video-video orang yang viral gitu kan. Terus sound yang lagi viral. Mungkin aku bisa ngelihat orang-orang bikin video itu, tapi aku bikin dengan style dan gaya aku sendiri gitu. Ngelihat referensi aja sih sebenarnya. Oke Kak, meskipun lihat referensi tapi tetap dengan balutan gaya khas Kak Habib Raya Iya, yang benar. lebih baik lagi. Oke Kak. Nah, aku penasaran nih Kak, mungkin kan tadi sudah personal branding, kemudian media sosial. Aku ingin dengar tanggapan dari
teman-teman Kak, mungkin keluarga Kakak nih, ketika Kakak itu booming jadi seorang influencer tuh gimana sih tanggapannya Kak? Apakah heboh atau mungkin wah 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 seperti itu Ya, Kak? sebenarnya nggak ada yang nyangka ya aku jadi seperti ini, karena dulu pun aku tuh orangnya pemalu, tapi jujur orangnya pemalu. Jadi makanya keluarga kayak nggak ada yang nyangka kok bisa sih jadi kayak gini, as influencer seperti ini gitu. Ibu pun maksudnya nggak ada keturunan untuk yang terlalu apa ya, pede eksis di depan kamera gini loh. Jadi begitu pas kita jalan sekeluarga, ada di satu waktu ada yang minta foto ke aku, terus kayak keluarga aku tuh nanya, kok dia dimintain foto sih dan lain-lain gitu. Ya mungkin heboh juga kali ya, terus kaget, tapi bersyukur juga sih. Oke Kak, mungkin itu kan dari sisi keluarga ya Kak ya, karena kaget juga tiba-tiba anaknya jadi influencer gitu, kok dimintain foto tiba-tiba di jalan nih gitu. Tapi Iya. kalau dari teman-teman Kak Abib sendiri gimana Kak? Apakah kaget juga Kak? Atau mungkin malah minta foto, minta talang gitu Kak? Kalau teman-teman sih sebenarnya nggak yang sebegitu kaget ya, namanya teman-teman pas paling kayak, lo siapa sih gitu. Kayak, lo siapa sih kok dimintain foto gitu-gitu aja sih, paling kayak ngeledek-ngeledek bercanda aja. Oke, tapi Kak Abib sendiri pernah kepikiran nggak untuk buat konten dengan teman-teman atau mungkin dengan keluarganya Kak, dan mungkin di ide-ide konten yang berikutnya? Ada, cuman mungkin kalau kepikiran sih ada, tapi untuk dilaksanainnya belum tentu. Maksudnya bukan belum tentu, belum tahu kapan. Oke, kita tunggu ya teman-teman, kan belum tahu Oke, kapan tunggu nih. ya. Mungkin Stay mungkin tune ya. besok jangan. Stay Besok. tune ya. Oke, mungkin Kak Abibnya mungkin sedang menyiapkan konten agar nanti tambah booming banget di Ya, media sosial. lagi mikir nih konten apa yang harus aku upload. Oke, nah mungkin mumpung Kak Abib lagi mikir buat konten apa nih, teman-teman yang punya ide mungkin boleh dong di Boleh, boleh. chat. Siapa Boleh tahu dong mungkin di idenya kolom malah jadi chat. Mungkin oh, ada ide. ya, mungkin Chat. ide-ide tentang a day in my life mungkin, atau mungkin bisa, atau mungkin rekomendasi makanan-makanan Abib Raya gitu kan, boleh banget ya teman-teman ya, Boleh Kak Abib ya. dong. Oke Kak Abib. Oke Kak, konten tips Apa cari nih? jodoh katanya Kak, gimana? Jangan cari jodoh dong. Aku aja langsung terdiam semua ya Kak. Oke. iya. A day life. A Oke, day a in day my in my life. life. Jujur, kalau untuk a day in my life tuh sebenarnya aku lebih banyak di story Instagramku. Jadi nggak yang aku videoin kayak orang-orang pakai voice over gitu loh. Jadi paling ya aku post story 15 detik gitu. Jadi nggak yang kayak orang-orang yang lagi ngapain di videoin gitu. Kadang aku tuh bukan males ya, suka bingung naruh kameranya tuh di mana gitu. Dan kan kegiatanku nggak di rumah aja. Aku yang nge-gym dan lain-lain. Dan bingung aja gitu, harus kayak orang-orang tuh yang rajin bikin a day in my life. Dia kok kayak rajin banget naruh HP-nya di sini, ambil lagi, balik lagi gitu. Jadi kalau kalian pengen liatin a day in my life aku sehari-hari, kalian bisa ke homepage Instagram aku. Aku update terus kok. Tuh, dengan teman-teman ya, boleh langsung update banget di Instagramnya Kak Abib Raya ini, karena emang bener, sehari-hari itu pasti ada aja ceritanya, dari Pasti pagi, ada, siang, pasti ada. sore, malam. Gitu. Iya, Kayak bener. live report ya Kak, live report. Yes. Oke. Kayak udah Nih, kepacar kalau ya aku ya. Oke, nih kalau mencet nih Kak, motivasi lanjut olahraga dari Kak Rasyan. Gimana tuh Kak Abib? Untuk motivasi, ini sebenarnya banyak banget yang nanya di DM, tapi aku tuh nggak pernah jawab, karena bukan nggak pernah jawab, aku pernah jawab sekali, tapi tuh banyak banget yang nanya lagi. Oke, aku kasih tau di sini, motivasi olahraga biar rajin tuh, ya pertama, kalian harus tahu goals yang kalian pengen capai ini apa. Entah kalian yang pengen diet, entah kalian yang pengen bentuk badan kalian, entah kalian yang pengen naikin berat badan kalian. Kalian harus tahu goals kalian apa, dan kedua, konsisten. Semua kegiatan kalau kalian konsisten itu pasti jalan, bukan cuma olahraga. Oke, kata kuncinya adalah konsisten ya Kak, berarti mungkin Yes, betul konsisten. banget. Tapi memang hal yang konsisten itu mungkin agak susah ya Kak, karena kan tadi Karena kita ada jujur aku pun dulu susah banget untuk konsisten nge-gym ini, tapi karena aku emang anaknya suka olahraga, tapi bukan di gym ya, bukan angkat beban gitu. Aku dulu rajin olahraga tuh basket, renang, jogging dan lain-lain gitu. Tapi karena aku mikir
kok badan gue segini-segini aja ya, dan aku cari maksudnya bukan cari, ngelihat referensi orang-orang tuh cara dia naikin berat badan atau yang disebut juga bulking itu tuh kayak dia bisa nih, kenapa gue enggak? Terus aku pelajarin pelan-pelan. Jujur pertamanya males banget. Apalagi baru dimulai tuh kayak, aduh, baru 2 hari jalan, besokannya udah lost gitu-gitu. Tapi aku kayak mikir balik lagi, kalau gue gini-gini aja, nggak bisa nih, gue ngedapetin kayak yang gue pengen kayak orang ini gitu. Berarti balik lagi konsistensi ya Kak ya, berarti itu kata kunci utamanya, entah itu olahraga atau mungkin buat konten Instagram juga, atau mungkin konten-konten TikTok, atau mungkin yang bakal muncul di FYP nanti gitu. Oke Kak Habib. Oke, mungkin Kak Habib, ini kita berkaitan lagi dengan topik kita pada malam hari itu, personal branding. Kalau dari Kak Habib sendiri nih, kira-kira seberapa besar pengaruh medsos atau mungkin media sosial kita dalam personal branding kita, Kak? Apakah mungkin meningkat pesat banget atau mungkin malah ada hal-hal lain yang nggak kita temuin, Kak, dari sosial media itu? Kalau untuk itu sebenarnya tergantung gimana kita cara mainin, maksudnya cara kita untuk mainin si sosial media kita ya. Kan karena itu tuh algoritmanya dia lebih ke apa ya, lebih ke gimana kita aktif enggaknya, terus gimana kita pinter enggaknya mainin si sosial media ini gitu. Oke, Kak, berarti emang dari mana kita memanfaatkan juga mempergunakan dari sosmed itu ya, Kak Abib, ya, benar ya, Kak? Yes, benar. Oke, Kak Abib. Oke, mantap banget, Kak Abib. Mungkin teman-teman udah dapat banyak banget pencerahan ya malam hari ini, insightful banget tentang sosial media, Pencerahan ya. personal branding gitu. Karena mungkin selama ini kita hanya ketemu Kak Abib tuh lewat sosial media, Instagram. Tapi hari ini kita ketemu langsung dan boleh berbicara langsung sama Kak Abib. Happy banget nggak sih teman-teman? Mungkin kalau teman-teman Yang udah happy pernah nih, ketemu aku langsung belum sih di sini? Coba dong. Oke. Ada yang belum ada yang udah pernah ketemu Kak Abib langsung nggak di sini? Mungkin boleh di-spill dong di kolom chat atau mungkin reaction-nya. Ya, belum. Di mimpi udah, Kak. Aduh, mungkin Di Kak Abib mimpi udah mimpi ya. siapa nih? Oke. Kak Abib, kita back to topik lagi mungkin Oke. tentang yang tadi ya, Kak ya. Dari Kak Abib sendiri nih, apakah ada fase jenuh atau mungkin kayak fase bosen banget ya, kayak aduh, kontennya ini lagi gitu. Ada Gimana sih bang. cara Kak Abib itu untuk mengatasi hal itu, Kak? Kayak mengatasi fase jenuh juga bosen gitu, Kak. Ada banget. Aku pernah di titik dimana kayak kayak gue udahan deh main sosial media. Gue pengen jadi orang biasa yang ngejalanin dimana kesehariannya gitu. Maksudnya tuh dalam artian kayak ya udah kayak orang-orang biasa yang enggak aktif di sosial media, yang enggak apa-apa tuh update dan lain-lain gitu. Yang enggak dikenal banyak orang, ya udah kayak orang-orang biasa aja. Tapi aku mikir lagi, posisi aku sekarang nih nggak mudah loh aku dapetinnya gitu. Ini tuh rezeki banget untuk aku, untuk keluarga juga. Aku mikir lagi sih ke situ. Kalau aku stop kayak sayang dan masa aku ngeberhentiin rezeki aku dari Tuhan sih gitu. Wah, luar biasa banget teman-temannya, dalam banget maknanya pada malam hari ini gitu. Oke, Kak Habib, aku mungkin mau nanya dong Kak. Nah, Kak Habib ini kan juga dikenal sebagai seorang pemain basket ya Kak ya di DBL Indonesia gitu. Nah, mungkin apakah ada perbedaan personal brandingnya Kak dari seorang influencer ke seorang pemain basket itu Kak? Apakah ada hal-hal yang mungkin berbeda atau mungkin ada hal-hal yang nggak ditemuin dari kedua hal tersebut Kak Habib? Maksudnya gimana nih? Oke, misalkan aku kenalnya kakak tuh sebagai seorang pemain DBL. Nah, tiba-tiba teman kakak ini juga kenal sebagai seorang influencer. Kira-kira ada nggak sih hal yang mungkin nggak kakak dapat waktu jadi pemain DBL, kemudian kakak temuin waktu jadi influencer gitu kan? Kayak perbedaannya gitu kak ceritanya. Apa ya? Karena kan Mungkin kayak dulu tuh aku gini, sekarang aku gini gitu kak. mungkin kalau dulu sebelum aku jadi influencer, kalau pas aku main basket ya udah main basket aja gitu kan. Tapi kalau begitu aku jadi sekarang pas jadi influencer, pas aku main basket mungkin banyak orang yang tahu kayak pas di DBL kemarin kali ya. Mungkin itu ya kali ya. Terus juga aku dapat di mana pas begitu aku jadi influencer nih, aku kemarin di DBL tuh dapat kayak penghargaan
most popular apa ya? Anak Honda DBL Lantern Series 2021. Mungkin lebih kayak kelirik gitu kali ya akunya. Oke, lebih ternotis lah istilahnya kayak Notice ya benar. ternotis karena mungkin wah ini influencer kita nih main di DBL sekarang gitu. Ya mungkin ya kayak gitu kali ya. Oke, menarik banget ya. Tapi mungkin Kak Biu apakah masih aktif main basket juga Kak untuk saat ini? Masih. Aku masih main basket, cuman nggak yang terlalu aku tekunin harus jadi pemain basket banget. As a hobby aja. Oke, as a hobby ya. Mungkin dari hobi juga mungkin jadi ide konten ya Kak. Kapan-kapan kita tunggu banget tuh konten. Kadang aku suka posting konten aku main basket. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga teman-teman semuanya. Mungkin dari Kak sendiri ada nggak sih Kak tips and trick bagi kita yang mungkin mau memulai membuat konten supaya mungkin pertama konsisten, kedua itu mungkin lebih berpegang teguh gitu Kak dalam membuat konten. Kira-kira dari Kak sendiri ada nggak sih tips and trick-nya agar kita ini lebih konsisten juga lebih aktif dalam membuat konten gitu Kak? Untuk saran itu sih dari aku sendiri sebenarnya kalian lebih ke ekspresiin diri kalian sendiri aja ya, nggak usah kayak ngikutin orang lain. Jujur aku kalau dibilang pengen ngikutin orang lain sih pengen, tapi aku mikir udahlah jadi diri gue sendiri aja gitu. Terus bikin video ya emang yang kalian suka. Kalau kalian suka make up ya, bikin tutorial make up dan lain-lain banyak banget. Kalau kalian emang suka hafalin cover nyanyi atau cover dance, ya nggak apa-apa. Karena kan itu juga kesukaan kalian, hobi kalian yang kalian suka. Jadi bikin konten yang memang passion kalian dan lihat algoritma pas ketika kalian post video itu rame enggaknya. Kalau rame, berarti kalian harus tahu nih, wah video ini rame nih, berarti gue harus bikin konten kayak gini lagi. Gitu. Itu sih. Oke Kak Bi, berkaitan dengan hal tadi ya Kak ya, mungkin kalau kita buat konten yang terus-menerus terkesan sama gitu kan mungkin ada kejenuhan dari netizen gitu ya Kak ya. Kalau dari Kak Bi sendiri kira-kira mengetahui titik bahwa hal ini udah mungkin nggak up lagi di sosmed atau mungkin hal ini udah umum banget ya di sana tuh kayak gimana Kak? Kayak gimana sih cara Kak untuk memperbaharui konten Kakak itu di media sosial Kak supaya lebih fresh dan juga lebih wah ini loh yang baru gitu Kak. Kalau aku sendiri aku tuh suka banget liatin insight di mana kalau aku post konten entah itu foto, entah itu video, aku selalu lihat nih rame enggaknya. Semisal kalau aku kayak post video mungkin OTD sama basket. Nah, begitu aku post OTD ini rame banget. Tapi begitu pas aku post basket, kayak biasa aja. Nah, berarti aku harus mikir, oh berarti gue harus bikin video-video OTD nih, atau foto-foto OTD. Tapi dengan sekreatif mungkin, tapi dengan ciri khas gaya aku sendiri. Gitu. Ngelihat referensi orang-orang, tapi balik lagi dengan ciri khas gaya kita masing-masing. Oke, menarik teman-teman ya, ciri khas. Mungkin teman-teman juga sekarang udah mikir, aku nih ciri khasnya apa ya gitu. Tapi menurut Kak Abib sendiri nih Kak, untuk membangun sebuah ciri khas atau mungkin sebuah citra kita, itu caranya gimana sih Kak? Kayak, aduh aku bingung banget nih, ciri khas itu apa ya? Apa aku ini orangnya unik atau mungkin aku ini orang yang menarik gitu. Kalau Kak Abib sendiri, pertama kali, ciri khas Kakak itu apa sih mungkin Kak? Yang Kak kenal dulu deh. Kalau aku nilai diri aku sendiri, ciri khas aku sendiri, aku sebenarnya nggak bisa bilang ciri khas aku ini itu. Karena kayak terlalu terlalu hard gitu ya. Kalau untuk aku bilang ciri khas aku sendiri dengan diri aku sendiri yang bilang. Jadi harus orang lain yang bisa bilang ciri khas aku ini, itu gitu. Aku nggak bisa bilang ciri khas aku apa, jujur. Oke, sesuai request nih, karena orang lain yang harus bilang, mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini boleh banget ya, ciri khasnya. Satu kata, kalau teman-teman ingat hari raya, satu kata aja, apa nih ciri khasnya Kak? Mungkin kita boleh pantengin di kolom chat ya Kak, kira-kira apa nih? Apakah ganteng, atau mungkin insightful, atau mungkin cheerful gitu. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Oke, satu kata nih. Gym tuh. Oke, gym, karena tiap hari pasti ada aja gitu yang ada gymnya ya Kak ya. Iya bener banget. Itu udah jadi bener-bener kayak melekat banget di personal brand-nya Kak.
Oke, charming gitu. Iya bener banget, charming banget nggak sih teman-teman pada malam hari kayak ngobrol sama temen gitu. Iya, Oke, kita asik. Wet-petable ya Kak. Oke. wet petable. Oke, mungkin sambil jalan ya Kak Abib ya. Last Hmm. question nih Kak pada malam hari ini. Sebagai penutup juga, mungkin Kak Abib boleh memberikan motivasi atau mungkin harapan Kak Abib untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, mungkin yang ingin membangun personal brandingnya lewat media sosial atau mungkin bagaimana, apakah ada tips atau mungkin juga sebuah kata dari Kak Abib untuk teman-teman semua yang ada pada hari ini gitu Kak. Oke, untuk teman-teman semua yang pengen mulai mungkin atau yang udah mulai tapi bingung pengen berhenti enggaknya untuk jadi content creator, karena nggak ada salahnya kalian semua untuk mencoba untuk menjadi content creator, karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu, jalanin aja apa yang kalian suka. Jangan pernah dengerin omongan jelek dari orang-orang lain. Cukup kalian pendem aja dan kalian introspeksi diri kalian sendiri. Baru di situ kalian harus jalanin lagi ke depannya lebih baik lagi. Karena kalau kita mikirin omongan-omongan jelek dari orang-orang lain, kita nggak pernah akan maju. Jadi buat omongan jelek itu jadi motivasi diri kita sendiri untuk buktiin ke orang lain bahwa kita nih nggak seperti yang mereka bilang, bahwa kita nih bisa. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti tengah jalan, bukan menjadi content creator aja. Jangan pernah berhenti tengah jalan kalau kalian udah lakuin kegiatan itu, lakuin kerjaan itu, harus konsisten juga, harus tahu diri kalian ini siapa, harus pintar dalam mengekspresikan diri kalian, dan harus bijak dalam hal-hal positif menggunakan media sosial. Karena media sosial ini jujur jahat banget. Gitu sih. Oke, teman-teman, jadi udah ada beberapa kalimat ya. Tadi yang pertama adalah konsisten dan juga selalu jalanin aja gitu. Karena mungkin kita emang nggak tahu apakah jalannya di sini atau mungkin di tempat lain gitu. Nah, teman-teman juga ini berlaku buat nggak hanya konten Instagram ya Kak Adib, tapi juga dalam setiap langkah teman-teman, baik dalam capaian akademik maupun non-akademik. Mungkin teman-teman ngerasa kayak, aduh aku ini kenapa ya kok kayak gini? Mungkin itu jalannya teman-teman. Ada setiap proses namanya pasang surut ya Kak Adib ya. Mungkin nggak cuman Kak Gak Adib bisa tuh kita nggak terus, semua orang pasti ngalamin di mana dia turun, di mana dia down, di mana dia naik. Gitu. Ya, benar banget Kak Adit. Kalau kita lagi down, mungkin gimana kita untuk konsisten dan memotivasi itu menjadi hal yang penting banget untuk diterapin. Karena kalau mungkin nggak diri kita sendiri, siapa lagi yang akan nyemangatin diri kita sendiri ya Kak Adit ya? Semangat dari orang-orang lain tuh ya udah as a spirit aja, nggak bisa yang ngubah diri kita. Mau kita disemangatin, mau kita dibangkitin kayak apapun, kalau diri kitanya belum bergerak, ya sama aja bohong. 0%. Benar banget. Jadi emang mulai dari diri kita sendiri ya Kak ya mungkin setelah itu. Jadi just be yourself aja. Jangan terpukau dengan kata-kata orang lain. Mungkin apapun itu, kita punya dua tangan untuk nutup dengan kita ya Kak ya. Oke, menarik banget gitu. Tak terasa Kak ya sudah mungkin lama banget kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Benar-benar insightful banget dan aku pun tercerahkan banget pada malam hari ini gitu. Oke, mungkin teman-teman juga boleh ngasih reaksinya juga terkait dengan insightful materi pada malam hari ini. Dan tapi pada malam hari ini juga kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman semuanya, yaitu sesi Q&A. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin bertanya, ada dua opsi. Yang pertama itu raise hand, jadi nanti akan wajib on mic juga on cam, dan boleh langsung menanyakan pertanyaannya ke Kak Adib gitu. Jadi interaksi langsung gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu ada chat via Zoom. Jadi teman-teman boleh mengetik dengan di kolom chat Zoom dengan formatnya nama underscore pertanyaan. Contohnya kayak gini. Ida underscore pertanyaannya, Kak Abib udah punya pacar belum gitu. Contohnya kayak gitu ya, biar benar-benar teman-teman. Oke, untuk itu aku buka sesi Q&A dimulai dari sekarang. Oke, boleh banget raise hand ya. Yuk, ditunggu teman-teman semuanya. Siapa yang mau nanya? Dulu ya. Siapa yang udah raise hand? Kok pada malu-malu semua nih? Ayo dong, tanya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, benar banget. Kak Abib nggak galak kok. Ya nggak, Kak? Enggak lah. Hitung-hitung sleep call nggak sih ini? Iya, benar, sleep call. Oke.
Ini aku menunggu-nunggu nih, apakah sedang mempersiapkan pertanyaan atau mungkin sedang mempersiapkan diri nih Kak ya. Kita tunggu sebentar ya Kak Habib ya. Oke, yang pertama nih Kak, ada dari Kak Saki Aka. Oke, mungkin boleh Kak Saki silakan on mic dan juga mengajukan pertanyaannya. Jangan lupa untuk perkenalkan diri ya Kak. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Satri Kurniawan. Saya berasal dari Divisi Bandung. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan pada Adit. Maaf kalau saya tanya ini adalah sedikit off topik. Pertanyaannya itu bagaimana kalau seandainya kita itu sudah menjadi influencer yang lumayan terkenal gitu kan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita itu sedang mendapatkan review yang menurun drastis gitu. Apa yang harus kita lakukan agar gimana sih para viewers itu, para penonton itu bisa untuk balik nonton kita lagi gitu, agar bisa gimana isi konten kita itu bisa banyak viewsnya lagi gitu. Nah, apa yang biasanya Kak lakukan kalau seandainya lagi sepi viewers gitu. Sama satu lagi, kalau seandainya kita memiliki sedikit konflik dengan pemirsa kita, misalnya ada haters gitu kan. Nah, itu Kak bisa sendiri cenderung mengatasi hal tersebut atau mengajarkan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Kak Abi. Baik, terima kasih Kak Saki. Apakah Kak Habib jelas Kak atau mungkin mau saya ulangi lagi? Boleh dijelasin lagi sedikit nggak biar aku lebih jelas dan bisa jawab mungkin. Oke, kalau tadi yang saya tangkap ya Kak ya, untuk pertama itu ada 2 pertanyaan. Jadi Kak Saki ini bertanya terkait bagaimana cara untuk menjadi seorang influencer itu agar viewersnya atau mungkin publiknya itu lebih stabil Kak, mungkin lebih konstan saja gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan haters nih Kak ya, mungkin bagaimana cara Kak itu menanggapinya, ataukah mungkin memang hanya dipendam atau mungkin ada tips tersendiri yang Kak gunakan untuk menangani haters ini Kak begitu. Oke. Kalau untuk yang pertama, gimana cara kita biar bisa jadi influencer yang viewers dan insight-nya stabil itu, kalau menurutku kalau untuk stabil bisa aja dengan catatan kalian tahu nih konten apa yang disukain sama audiens kalian, dan lebih aktif aja sih menurutku. Dan harus kalian lihat-lihat juga setiap kalian posting konten, kalian harus lihat insight-nya, konten mana yang mungkin insight-nya banyak, dan konten mana yang begitu kalian post, tapi insight-nya tuh biasa aja gitu. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya dan tahu kalian harus posting konten dengan temanya yang si insight-nya ini yang banyak gitu. Dan harus balik lagi harus konsisten, harus sering-sering mungkin. Dan yang kedua, untuk menanggapi haters tuh jujur aku udah bilang dari di awal tadi, aku bukan orang yang suka nanggepin komentar jelek dari orang-orang yang bikin panjang lebar, tapi aku cukup keep untuk diri aku sendiri dan jadiin motivasi itu dan buktiin ke mereka bahwa aku nih bukan seperti yang mereka bilang. That's it. Baik, dari Kak Saki, apakah dapat diterima Kak atau mungkin Anda ingin tanyakan kembali kepada Kak Habib? Baik, mungkin sekian saja. Terima kasih atas penjelasannya Kak Habib. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, terima kasih Kak Saki. Terima kasih juga pada Kak Habib yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ini ada yang raise hand atas nama Kak Safira Febriani. Oke, Kak Safira boleh on mic dan juga on cam ya Kak ya, supaya nanti interaksinya bakal tetap berjalan gitu. Kapan lagi ketemu sama Kak Habib Raya pada malam hari yang spesial ini gitu. Oke, silakan Kak. Bentar ya Kak. Aduh, malu deh. Gak usah malu Kak. Suaranya lucu banget ini. BTW kita seumuran loh. Aku manggilnya apa ya? Kak Habib Panggil aja. nama aku aja nggak apa-apa. Panggil nama aku aja nggak apa-apa. Oke. Tadi baru pulang soalnya, sorry ya. Gini pertanyaannya. Ya, aku dulu ya. Oke. Dulu pas pertama kali Habib itu booming lah ya istilahnya. Nah, itu pasti ada dong orang yang nawarin endorsan gitu. Nah, itu kira-kira
Kalau dari kamu sendiri langsung nerima atau ada syaratnya gitu nggak? Ya ibaratnya kayak neko-neko gitu lah ya. Nah, terus juga pasti ada dong kayak suatu brand atau produk yang mintain Abib jadi brand ambasadornya. Nah, kalau boleh tahu, untuk pertama kali itu fee-nya berapa? Kalau jujur, kalau untuk pertama kali aku begitu terima endorsement, karena aku pun melihat dari sisi profile Instagramku yang belum begitu booming ya, aku jujur terima barangnya aja sih, belum terima fee sama sekali karena jujur aku belum berani. Dan Berarti, kalau gimana? dan kalau untuk brand ambassador dari brand itu beda lagi. Mungkin kalau untuk kita itu sebenarnya bukan suatu keharusan kita minta fee sih, tapi memang udah sepantasnya dan sewajarnya kita dapat fee kalau kita menjadi brand ambassador dari brand tersebut. Karena yang namanya brand ambassador itu nggak mungkin hitungannya brandnya kecil. Soalnya ada kayak misalnya dari suatu brand gitu yang nawarin ke selebgram jadi brand ambasadornya tapi nggak dibayar, jadi kayak cuma ngasih barangnya aja gitu, berarti nggak masalah gitu ya, Abib ya, nggak harus kayak ada fee-nya gitu, nggak harus gitu ya? Kalau untuk itu sebenarnya balik lagi ke si influencer tersebut sih, perjanjian dengan pihak brand dan dengan pihak influencer gimana enaknya. Tapi kalau untuk aku sendiri yang namanya brand ambassador itu, aku melihat dulu brandnya, nggak untuk sembarang pilih brand sebenarnya. Kalau untuk aku sendiri ya. Dan nggak jadi masalah juga kalau influencer tersebut terima brand itu. Bukan jadi suatu permasalahan. Oke, udah jelas. Makasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Safira atas pertanyaannya. Mungkin senang banget ya bisa ketemu sama Kak Bib pada malam hari ini gitu. Langsung salting gitu ya. Oke Kak Bib, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan di kolom chat ya Kak ya. Ini dari ada Echa Rahma, pertanyaannya, halo Kak Bib, Kak aku mau tanya dong, kalau konten admin itu ngontennya kan di tempat umum kita sehari-hari. Gimana sih cara ngatasin sama lu untuk rekam di tempat umum gitu Kak? Nah, kebetulan karena yang aku bilang tadi, orang-orang yang bikin A Day in My Life tuh jujur mereka konsisten dan rajin banget. Kebetulan aku nggak bisa nih kayak mereka karena untuk ngatasin rasa malunya juga aku belum ngerasain. Karena aku bilang kan, aku cuman paling post story aja di di Instagram. Tapi kalau untuk yang aku edit dan bikin voice over kayak orang-orang yang taruh HP terus diambil lagi tuh, aku belum pernah juga ngerasain. Jadi untuk ngatasin rasa malunya, ya udah just be yourself aja. Kayak hirauin aja lah orang-orang sekitar gitu. Pun udah banyak yang bikin konten-konten tersebut. Pasti orang-orang itu tahu, oh konten creator nih gitu sih. Mungkin ya, karena aku juga belum ngerasain bikin A Day in My Life di tempat umum yang naruh-naruh HP, terus nge-record balik lagi, gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Adib sendiri. Dari Kak Echa sendiri nih, apakah ada yang ditanyakan lagi Kak? Kalau mungkin udah jelas, boleh diketik di kolom chat atau mungkin reaction-nya gitu Kak. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mengganjal gitu, boleh banget buat diomongin sama Kak Adib sekarang. Mumpung ada Kak Adibnya di malam hari ini gitu. Keburu hilang loh ntar. Yuk, tanya yuk. Oke, nah ini banyak sih Kak di kolom chat ya, sampai berjuta-juta kayaknya. Tapi ini yang berikut di Suhendra. Aku lihat Abib ini lulus SMA. Sekarang apa yang sedang dipersiapkan untuk waktu dekat? Ada rencana mau kuliah nggak? Dan kalau ada, mungkin di mana? Dan apa sih yang mau dijadikan cita-cita dari Abib ke depannya? Gitu. Wah, ini Aku jawab ya sekarang. Sebenarnya aku tuh bukan nggak mau jawab, tapi mungkin banyak banget sebenarnya pertanyaan ini tuh di kolom komentar aku, di kolom DM request aku. Cuman bukan aku nggak mau jawab, tapi tuh aku kayak masih di sini ya, oke ya. Iya bener aku udah baru aja lulus SMA dan untuk untuk persiapan dalam waktu dekat ini aku masih nunggu info SBMPTN, tapi aku juga cari-cari pendaftaran jalur mandiri untuk universitas negeri dan cari-cari
universitas swasta cadangan aku. Dan untuk rencana mau lanjut kuliah itu, ya aku kuliah, dan di mananya belum tahu di mana, karena belum pasti aku lolos enggaknya SBMPTN, dan untuk swasta pun aku masih belum tahu di mananya yang bagusnya, dan aku harus lihat dari segala biaya, jarak, dan lain-lain itu harus diperhitungkan. Jadi aku belum tahu di mananya. Dan apa sih yang mau dicita-citakan untuk cita-cita aku sendiri dari kecil sampai sekarang aku tuh pengen banget jadi pilot. Tapi untuk melihat ke depannya, suatu pekerjaan yang mudah dan dicapainya gampang, pertama butuh biaya yang besar, butuh otak yang begitu mungkin encer ya, walaupun kita di sana pun tetap dalam tanda kutip belajar, tapi mungkin belum waktunya aku dapat cita-cita yang aku inginkan, tapi mungkin cita-cita lain yang nanti dikasih Tuhan lebih indah dan lebih lancar. Jadi untuk cita-citanya itu sebenarnya aku pengen banget jadi pilot, tapi belum tercapai aja mungkin ya. Amin, semoga tercapai ya Kak Abib ke depannya gitu. Karena kan banyak banget jalan kita menuju Roma gitu kalau istilahnya. Yes, benar. Tapi Kak Abib sendiri nih, kan kita juga lagi nunggu pengumuman SBMPTN ya Kak ya. Semoga dapat hasil terbaik juga. Mungkin teman-teman juga yang pada malam hari ini bergabung, lagi nunggu kabar baik tanggal 23 Juni nanti. Semoga dapat kabar yang baik juga dari LTMPT ya. Mungkin deg-degannya sekarang gitu. Aku tuh nggak sebegitu deg-degan, karena aku kayak ya udah enjoy aja gitu. Karena kalau aku dibuat deg-degan tuh makin takut kepikiran, jadi ya udah biasa aja. Oke, mungkin lebih ke berserah ya Kak ya, bukan Ya berpasrah. lebih berserah, kita udah gitu. ngelakuin sebisa kita, jadi untuk hasilnya itu biar Tuhan. Iya, itu urusannya di atas ya Kak ya. Jadi kita tinggal Bener berserah banget. dan berdoa aja, berikhtikar Iya. lagi Kak Abib ya. Oke, menarik banget. Nah, teman-teman di sini kan udah dapet clue nih kalau di-spill juga. Mungkin teman-teman ada cita-cita yang sama kayak Abib juga, mungkin ada yang pengen jadi pilot juga, boleh di-spill di kolom komentar. Oke Kak, kita lanjut lagi ya Kak. Ini pertanyaannya banyak banget di kolom chat. Waduh. Siap ya Kak Abib ya? Lumayan nih banyaknya. Oke. Dari Kak Abel. Oke. Kak Abib, gimana cara nanggepin orang yang buat kita ngedown, especially keluarga? Kan katanya keluarga itu support system terbaik. Tapi gimana kalau sebaliknya nih Kak? Gitu Kak Abib. Silakan Kak. Konteksnya. Bentar ya, aku baca lagi. Cara nanggepin orang yang buat kita ngedown gitu. Especially keluarga. Kan katanya keluarga itu support system terbaik gitu. Gimana ya? Karena aku juga untuk ngebahas dan ngejawab ini rada takutnya salah jawab ya. Karena aku pun bukan dari latar keluarga yang latar belakangnya tuh sempurna. Jadi kalau untuk semisal tapi malah sebaliknya yang nggak kita kira, sebenarnya apa ya, lebih ke berserah diri aja sih sama Tuhan. Mungkin lebih banyak mendekatkan diri sama ke Yang Maha Kuasa kali ya, ibadah, berdoa, dan lain-lain. Sebenarnya aku nggak berani jawab karena konteks keluarga tuh kan sensitif ya. Jadi mungkin itu aja, lebih untuk yang beragama Muslim dan untuk yang beragama selain non-Muslim, ya lebih banyak-banyak ibadah, mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Pasti ada jalan yang nggak mungkin nggak ada. Setuju banget sama Kak Abib, karena memang kita itu udah punya jalannya masing-masing ya, kayak entah itu A ataupun B, tapi kembali lagi karena kita kan cuma seorang manusia yang kita kenal Tuhan juga, mungkin kita lebih ke ikhtiar aja dan lebih bersabar juga, mungkin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu Kak Abib ya. Kak Konita, Salsa. Oke, Kak Abib, kalau lagi tuntutan burnout karena tuntutan menjadi influencer atau content creator, apa yang biasa Kak Abib lakukan agar bisa stabil kembali gitu? Burnout tuh kayak lebih ke tekanan gitu nggak sih? Iya, kayak lebih terlalu banyak hal yang mungkin dipikirkan, tiba-tiba jadi kayak kebakar gitu Kak. Mungkin kayak lebih stres, tapi lebih
berat lagi gitu kayak Kak Abib, istilahnya kalau zaman sekarang Kalau gitu ya. jadi as influencer tuh jangan yang terlalu dipikirin sendiri sih. Aku nggak yang terlalu kayak dipikirin banget sih, kayak ya udahlah enjoy aja semaunya, bukan semaunya juga, tapi lebih ke ngikutin alur moodku, bukan mood orang lain gitu loh. Paham kan maksudnya? Kayak yaudah gimana aku loh gitu. Kalau terlalu ngikutin apa yang orang lain inginkan, kayak terlalu jadinya tertekan diri kita sendirinya gitu. Jadi lebih baik jalanin apa yang diri kita bisa jalanin aja. Jangan ngelebihin batas gitulah istilahnya. Berarti emang jangan terlalu kayak push your limit itu ya Kak, terlalu membebankan diri jangan. juga gitu. Ya. Semampunya aja kayak berproses lah pelan-pelan tapi pasti gitu istilahnya. Pasti ada takarannya diri kita sendiri pun. Iya bener banget, jangan terlalu dipaksain teman-temannya. Bener kalau emang teman-teman misalnya sekarang segini, mungkin emang itu chase-nya untuk saat ini gitu. Luar biasa banget Kak Abib. Nah mungkin karena tadi aku udah beralih ke kolom chat, aku ingin langsung nih. Ayo dong raise hand mungkin teman-teman hubung Kak Abibnya di sini nih, baru ditinggal nanti loh. Mungkin siapa nih yang mau raise hand tentang Kak Abib juga mungkin. Silakan ya teman-teman, aku tunggu raise hand-nya sambil aku scroll untuk komentar di kolom chat dulu. Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand Kak, kita boleh beralih ke kolom chat dulu, tapi aku ingin dong untuk yang di kolom chat ini kita ini apakah bisa on mic atau mungkin ngobrol secara langsung Kak? Mungkin? On mic, on cam. Biar Halo kita... Kak Agista. Ini gimana nih? Panik nih, kayak panik. Halo Kak Agista. Halo. Oke, suaranya. Kan? Ayo, oke. Oke, Kak Agista. Gimana nih Kak Agista? Nah, cakep. Oke, Kak Agista mungkin boleh langsung melontarkan pertanyaan kepada Kak Agista ya, Kak ya. Apa nih Kak? Oke Kak, aku silakan langsung tanya di kolom chat tadi, mungkin langsung boleh disampaikan kepada Kak Abib sekarang gitu Kak. Oh, oke. Misalnya ya Kak Abib, awalnya kita tuh udah dikenal sebagai kayak pencinta alam, tapi tiba-tiba kita tuh pengen ke hobi lain. Itu bisa mempengaruhi personal branding kita apa enggak ya? Mempengaruhi sih. Karena kan kita di awal dari pecinta alam, yang dimana pasti brand-brandnya pun beda gitu kan. Terus untuk brand yang narik kita sebagai apa maksudnya sebagai model dan lain-lain. Karena kan kita, brand juga ngelihat dari homepage kita nih masuk enggaknya di brand mereka. Kalau kayak semisal sporty yang lebih ke bola, sama lah jenisnya kayak hobi kita yang dipasarin di homepage kita sendiri gitu. Nah, untuk ngaruh enggaknya itu ngaruh banget pasti. Baik dari kita semisal kayak kamu bilang di sini pencinta alam, terus pengen move ke hobi lain itu pasti ngaruh sih sebenarnya untuk ke personal branding kamu sendiri nanti. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Agista atas pertanyaannya. Unik banget ya pertanyaannya Kak Abib. Mungkin ini juga jadi satu permasalahan nih. Kalau misalkan kita ini pindah-pindah, apakah juga mengaruhi personal branding kita? Jawabannya mungkin sudah ditemukan tadi ya Kak Abib ya. Oke, mungkin selanjutnya nih, aku memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Kak sama Kak Abib ini? Silakan. Boleh langsung di chat di kolom chat aja gitu Kak. Atau mungkin, di kolom chat sudah ada nih Kak ya. Dari Kak Agna. Halo Kak Agna, apakah bisa on mic? Kita teror Kak Agna. Halo Kak Agna. Ini lagi salting nih kayaknya nih. Kak Agna, halo. Apakah suaraku terdengar Kak?
Oke, mungkin tadi ada suara ya Kak ya. Kak Agna, halo. Kalau belum bisa unmute juga apa-apa, kita akan bacakan aja pertanyaannya. Ya, boleh. Kak Abib, pernah nggak sih bingung antara pengen enjoy the life waktu masih muda, soalnya kan hidup cuma sekali, atau membatasi diri dari pergaulan biar fokus sama cita-cita, gitu Kak Abib. Kalau untuk aku sendiri, sebenarnya balance aja ya hidupku. Kayak aku masih bisa enjoy di masa muda aku, tapi juga bisa ngejar gimana yang aku pengen, kayak cita-citaku apa gitu, pengen jadi apanya. Sebenarnya lebih ke balance aja sih kalau hidup tuh. Kalau untuk aku sendiri ya, karena kan kita beda beda pemikiran ya kalau orang-orang tuh. Tapi kalau aku sendiri enjoy the life di masa muda aku dapet, terus fokus untuk mengejar cita-cita aku pun ya aku bisa itu, balance aja. Kuncinya adalah balance ya Kak Agna ya. Mungkin boleh bisa itu kuncinya balance, seimbang lah yang penting. Nah, tapi kalau dari Kak Abib sendiri nih, apakah seimbang itu artinya 50-50 atau mungkin kayak ada yang 70% ataupun ada yang 30% Kak? Apa mungkin ada kayak yang lebih diprioritaskan atau mungkin sama-sama penting lah dua-duanya gitu Kak? Kayak kalau untuk pergaulan sama cita-cita itu 70-30 lah ya. Kalau untuk pergaulan kan pasti kita seberjalannya hidup pun kita nih orang-orang sekitar tuh makin apa ya? Makin sedikit gitu loh. Jadi mungkin 70-30 ya untuk cita-cita sama pergaulan. Oke, berarti emang dikondisikan sama hal apa yang mungkin akan diraih ya Kak Abib ya? Oke, menarik banget dari Kak Abib sendiri nih. Oke, itu dari Kak Agna. Nah, teman-teman juga yang ingin tanya boleh banget di kolom chat atau mungkin langsung raise hand aja boleh banget karena tentunya Kak Abib sini akan membahas semua pertanyaan kalian apa dari A sampai Z ataupun hal apapun itu. Oke, mungkin aku tunggu teman-teman yang ingin raise hand lagi atau mungkin dari kolom chat juga aku persilakan ya teman-teman. Ditunggu teman-teman atau mungkin ada yang ingin di kolom chat juga kita scrolling dulu. Mana nih yang nanya? Oke Kak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir atau mungkin penutup karena tidak ada yang bertanya juga. Dari aku sendiri sih Kak, tipsnya. Kan mungkin kita sebagai orang muda juga ya, Kak, generasi muda juga pernah yang namanya overthinking, juga insecure gitu kan. Itu udah kayak melekat banget lah sama Gen Z zaman sekarang. Nah, dari Kak sendiri, ada nggak sih Kak tips yang mungkin diberikan atau mungkin solusi untuk mengatasi dari rasa overthinking dan juga insecure itu Kak? Aku bahas insecure dulu ya. Kalau untuk insecure sendiri menurutku tuh bukan suatu kewajiban kita harus insecure juga, tapi lebih tepatnya apa ya? Untuk kita mengoreksi diri kita apa yang kurang di diri kita sebenarnya kalau untuk insecure. Jadi menurutku kalau insecure tuh hal yang wajar sih. Karena dari insecure itu kita bisa mengukur apa yang kurang dari diri kita sendiri. Dan kalau untuk overthinking, jujur aku setiap malam tuh aku selalu overthinking sebelum tidur. Bukan mikirin gimana nanti pasanganku atau pacarku ya, jujur aku belum punya pacar. Tapi gimana kehidupanku nanti ke depannya? Apakah aku selalu mikir kayak apakah aku bisa stabil ya di karirku sekarang nih. Terus aku selalu mikir kerjaanku nanti gimana ya ke depannya. Terus aku selalu mikir aku bisa nggak ya jadi orang sukses yang bisa ngebahagiain keluarga, bahkan orang banyak di luaran sana. Aku selalu overthinking itu. Sampai kadang tuh sampai nangis. Karena rasa takut nanti begitu seberjalannya waktu, umur bertambah, aku takut aku nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. Untuk ngatasin overthinking sendiri pun aku nggak tahu ngatasinnya gimana. Karena jujur aku sendiri pun masih ngalamin masa-masa itu. Jadi menurut aku pun wajar aja. Dan rasa insecure itu pun wajar aja.
Oke, dalam banget teman-temannya karena insecure dan overthinking itu kayak udah hal yang benar-benar melekat banget. Oke, tapi memang overthinking pun ya, aku pun juga setiap malam kayak mikir, ini Iya, besok gimana ya, ini 2 hari lagi iya. gimana ya gitu. Aku selalu kepikiran itu. Dan itu bukan suatu hal yang salah, wajar. Ya benar banget Kak, karena kayak memang itu jadi bagian dari manusia juga ya kayak sebagai seorang manusia yang nggak pernah salah juga, mungkin Iya. selalu salah juga. Dan mungkin nih Kak, sebagai closing question pada malam hari ini dari Kak Anggun Renanda, apakah bisa on mic Kak mungkin sebagai penutup nih Kak, sebelum Kak Abibnya mungkin menutup sesi pada malam hari ini, dari Kak Anggi Renanda, apakah bisa on mic Kak? Boleh? On mic? Halo Kak Anggun Renanda. Halo Kak. Oke, mungkin masih ada kendala ya Kak Abib ya. Mungkin aku bacain aja pertanyaannya. Apa yang bagian yang paling Kak Abib suka dari menjadi influencer gitu? Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Bagian yang aku suka, aku tuh lebih bisa banyak belajar untuk bersosialisasi lagi dengan banyak orang, dengan kalian semua. Bisa lebih belajar banyak berinteraksi juga. Terus dikenal banyak orang pastinya. Jujur aku senang bisa dikenal kalian gitu. Yang tadinya aku nih bukan siapa-siapa, tapi sekarang berkat sosial media, berkat konten-kontenku, kalian terhibur, kalian merasa senang ngelihat aku pun juga senang bisa dikenal kalian. Yang mungkin nanti suatu waktu atau suatu hari entah di mana entah kapan kalian kita ketemu, kalian bisa jadi teman aku. Itu sih sebenarnya yang aku paling aku suka, bisa dikenal banyak orang yang nantinya jadi teman, jadi relasi untuk kerjaan dan lain-lain. Nah, teman-teman nih, kalau mungkin teman-teman ketemu sama Kak Abib, boleh banget sapa kayak, woi Kak Sapa Abib. aja, jujur sapa aja. Kadang tuh aku bingung ya kalau ketemu sama yang ya mungkin aku notice lah ya kalau dia tahu gue nih gitu. Terus kayak aku bingung, orang ini pengen nyapa tapi takut. Jadinya tuh aku juga bingung sendiri. Kalau kalian semisal ketemu aku, sapa aja, jujur nggak apa-apa. Malah aku seneng banget. Tuh, dengar teman-teman, sapa aja pasti bakal sama balik ya Kak Abib ya. Mungkin kalau teman-teman yang malu juga, sapa aja, gaspol aja selagi masih ada kesempatan. Kapan lagi kan ketemu sama Kak Abib secara langsung gitu. Oke Kak Abib, mungkin karena waktu juga yang terbatas pada malam hari ini, mungkin sekian dari Q&A kita pada malam hari ini, dan juga aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Abib yang udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kita, juga share Terima session kasih kita. banyak juga. Insightful banget teman-teman, yang mungkin tercerahkan semua teman-teman. Malam ini nggak ada overthinking ya, karena ada Kak Abib Raya di sisi kita gitu. Oke. Nah, sebelumnya aku akan menyampaikan beberapa kesimpulan juga dari talk show pada malam hari ini. Yang pertama, untuk itu kita harus konsisten dan juga harus laten dalam membuat konten, karena tentunya tidak ada yang tahu kita rezekinya dari mana, atau mungkin di hari ini atau di hari esok. Kemudian daripada itu, menanggapi haters, kita ini punya 2 tangan yang bisa untuk telinga juga. Jadi bagaimanapun itu, hak orang lain untuk menanggapi kita juga, dan juga kita juga harus bisa lebih mengontrol diri untuk mencapai apa yang ingin kita kontrol juga pada diri kita sendiri. Nah, selain itu, kutipan terakhir itu adalah overthinking dan insecure itu adalah hal yang wajar teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman rasa kayak aku ini nggak cukup pada hari ini, aku ini kayak gini hari ini. It's okay to be not okay. Tapi teman-teman juga harus bersemangat dan memotivasi diri sendiri untuk selalu berkarya, juga mencapai cita-cita pada hari ini. Oke. Nggak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam kita bercakap-cakap ya Kak Abim ya mungkin. Tapi sayangnya karena ada waktu terbatas, kita harus end pada meeting hari ini, dan aku Ida selaku moderator undur diri. Jika ada kurangnya aku mohon maaf kepada teman-teman semua. Akhir kata aku ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini insightful, juga informasi dapat bermanfaat untuk kedepannya juga. Sukses selalu untuk Kak Abib, semoga dapat lebih Terima kontennya. kasih kamu juga ya. Oke, Kak Abib. Nah, untuk itu aku serahkan kembali tongkat estafet acara ini ke MC kita, Kak Alifa dan juga Kak Kairunisa. Terima kasih. See you semua teman-teman. Terima kasih, Kak Abib. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Ida yang telah menyerahkan kembali nih acaranya kepada kami berdua. Tak lupa pastinya aku ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kak Reynal Abipraya,
yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara dengan berbagi ilmu dan wawasan tentang bersosial media. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang sudah memandu acara inti kita pada malam hari ini. Wah, gimana nih kandidator? Seru banget ya ngobrol sama Kak Abib. Gimana nih Kak Alifa? Kayak benar-benar termotivasi banget ya kita untuk bisa membuat sosial media kita kayaknya lebih keren lagi nih sama seperti Kak Abib. Gimana nih Kak Alifa? Bener banget sih, kayak Kanisa, setuju banget. Kayak kita tuh jadi tahu gimana cara kita bersosial media yang baik gitu. Apalagi tadi juga sempat bahas tentang insecurity ya, kayak wah, insightful banget sih ya Kanisa ya. Bener-bener banget sih, kayak malam ini tuh wah nggak nyesel banget ya ikutan talk show pada malam hari ini karena banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari pembicara kita pada hari ini. Bener banget Kanisa. Oh iya, abis ini kita ada acara apa lagi nih Kanisa? Nah, selanjutnya nih, Kak Alifa dan teman-teman semua, setelah ini kita akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada pembicara terhormat kita sebagai bentuk apresiasi dan tanda terima kasih dari kandidat college yang akan diberikan oleh General Manager kita, yaitu Kak Aji. Kepada Kak Aji, waktu dan layar kami persilahkan. Halo Kak Renal. Saro kedengaran kan ya? Halo, iya, beneran. Oke. Gimana Kak impression-nya atas acara hari ini? Kayaknya tadi seru banget ya, banyak banget juga yang nanya-nanya. Seru banget. Aku ingin ucapin terima kasih banyak atas kehadiran Kak Renal dan tentu saja untuk hal-hal baru yang luar biasa yang tentu saja aku dan teman-teman kandidaters yang lain dapat dari Kak Abi Praya. Sebagai bentuk apresiasi kami dari kandidat college, kami menyiapkan sebuah sertifikat untuk Abi Praya. Gimana Kak? Udah siap kah? Foto bareng sertifnya? Oke deh, mantap. Mungkin kepada operator, boleh langsung diambil aba-aba. Silahkan. Oke, aku mulai ya sesi fotonya. Untuk Kak Abib dan Kak Aji, boleh nih disiap-siapin dulu. Untuk foto pertama, kita formal dulu ya, Kak. Oke. Aku hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cakep. Lanjut foto kedua ya, Kak. Boleh nih, kita ganti gaya jadi gaya bebas ya. Aku hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih ya, Kak. Aku kembali lagi ke acaranya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi aku ucap terima kasih untuk semuanya, kepada kandidat semua, kepada Kak Abi Praya, kepada sponsor dan kepada panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Semoga untuk Kak Abi Praya sendiri bisa dilancarkan ya urusan terkait perkuliahannya. Sekian dari aku. Terima kasih Kak Abi Praya dan terima kasih juga untuk semuanya. Kepada MC aku persilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aji dan pastinya terima kasih banyak kepada pembicara kece kita, Kak Abib. Nah, selanjutnya nih, Alifa, kita mau ada acara apa lagi sih habis ini? Nah, teman-teman, kita udah hampir ada di penghujung acara nih ya kali ini. Tapi sebelum itu, kita bakal ada foto session terlebih dahulu buat kenang-kenangan kita di webinar pada malam hari ini, yang akan dipandu oleh operator kita. Boleh nih, buat teman-teman yang pada belum on cam, untuk on cam terlebih dahulu, dan jangan lupa buat pakai virtual background yang udah disediakan sama panitia. Untuk operator, dipersilakan. Aku ambil alih ya untuk sesi dokumentasi hari ini. Sebelumnya boleh nih buat teman-teman yang belum on cam, untuk on cam terlebih dahulu. Aku bakal mulai dari slide pertama, oke? Siap-siap ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih banyak. Aku balikin lagi acaranya ke MC. Oke, terima kasih buat teman-teman operator untuk sesi foto sessionnya.
Oke teman-teman, aku mau nge-reminder lagi nih buat teman-teman yang belum follow akun Twitter dan LinkedIn kita yaitu @kandidat_college, boleh nih di-follow sekarang juga. Biar kalian nggak ketinggalan lagi info-info dari kita seputar dunia pendidikan, terutama info beasiswa yang pastinya bakal insightful dan webinar-webinar kami selanjutnya. Benar nggak Kanisa? Benar banget dong, Kak Alifah. Jangan lupa ya, teman-teman, untuk follow sosial media dari Kandidat College. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa lihat kolom chat di Zoom, karena panitia sudah mengirimkan link untuk sosial media. Dan tak lupa, aku juga mau ngingetin teman-teman lagi untuk jangan lupa download aplikasi Kupu, karena pastinya aplikasi tersebut akan bermanfaat banget nih buat teman-teman semua ke depannya. Nah, Kak Alifah, ternyata nggak ini banget ya, kita akhirnya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kupu selaku sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang turut mensukseskan acara talk show pada malam hari ini. Nah, sebelum kami tutup webinar pada malam hari ini nih teman-teman, boleh nih kalian untuk isi link absensi dulu yang udah disediakan panitia di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk beri kita pesan dan kesan terbaik dari kalian ya. Bener nggak Kanisa? Bener banget nih. Ayo yuk teman-teman, kalau misalnya udah dapat linknya langsung diisi aja ya. Dan tadi nih aku udah bilang kalau acara kita udah mau berakhir aja nih Kak Alifah. Cepet banget ya, nggak kerasa ngobrol sama pembicara terus tiba-tiba udah habis aja nih waktunya. Bener banget nih, tadi masih enak ngedengerin insight dari pembicara kita nih Kanisa, kok tiba-tiba udah mau selesai aja gitu ya. Bisa Iya nih bener untuk banget. next talk show, panitia kasih waktu yang lebih panjang gitu ya durasinya ya. Dan Bener. iya, dan akhirnya kita harus usai sampai di sini teman-teman. Dan dengan demikian, Kandidators Talk the Role of Social Media to Enhance Your Personal Branding pada hari ini harus kami cukupkan. Terima kasih banyak kepada pembicara kita malam ini, Kak Reynal Abipraya, yang telah mengisi acara untuk teman-teman semua. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Dan juga buat teman-teman yang aktif banget nih bertanya sama pembicara kita malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Maka dari itu, aku Hairunisa selaku MC. Dan aku Alifa selaku MC, pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa semua di next webinar kita. Bye-bye. Teman-teman boleh bisa live Zoom ya. Terima kasih banyak ya.